Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fayal hamdirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, tema kajian subuh kita kali ini adalah belajar menomorsatukan Allah. Belajar menomorsatukan Allah. Hadirin, dalam Al-Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat 99 sampai 101 Allah menjelaskan tentang fadilah menomorsatukan Allah. Fadilah menomorsatukan Allah. Hadirin, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. 3 ayat. Hadirin, ayat ini mengisahkan tentang perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu angle perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan setelah menghadapi penolakan yang luar biasa dari kaumnya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menuju Allah. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Beliau mengucapkan inni, sungguhnya aku, dzahibun ila rabbi, pergi menuju Allah. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Apa itu menomorsatukan Allah? Yakni adalah ketika seseorang mengutamakan urusan Allah di atas urusan pribadinya. Menomorsatukan Allah adalah ketika kita mengutamakan urusan Allah di atas urusan pribadi kita. Seperti misalkan begini tadi, panjenengan ada panggilan adzan sholat subuh, padahal masih ngantuk. Yang mana didahulukan Pak? Ngantuknya apa sholatnya? Sholatnya, Masya Allah. Itu namanya menomorsatukan Allah. Misalkan dalam berbisnis, berdagang, pilihannya adalah mengurangi timbangan atau melebihkan timbangan. Mengurangi timbangan, melebihkan, Masya Allah. Kalau jualan durian, beli 1 kilo, ditambahi 2 kilo. Masya Allah, luar biasa. Artinya di situ ada pilihan kita mengikuti aturan Allah atau nafsu kita. Nah, orang yang menomorsatukan Allah adalah ketika mengutamakan Allahnya. Dalam rumah tangga misalkan seorang bapak memilih untuk sabar walaupun sudah ngasih belanja penuh bahkan dilebihkan, tapi istri masih ngomel terus. Milih sabar ini menomorsatukan Allah. Kenapa? Karena ngerti ternyata
sabar dalam menghadapi kekurangan istrinya, ini adalah perintah Allah. Seorang ibu juga begitu. Ketika senantiasa bersabar, senantiasa taat pada suaminya, walaupun suaminya banyak kekurangannya, tapi senantiasa menghormati suami dibanding dia merendahkan suami, maka itu namanya menomorsatukan Allah. Pendek kata, menomorsatukan Allah adalah mengutamakan perintah, taat atas perintah Allah dibanding urusan nafsu, urusan kepentingan dan sebagainya. Hadirin, Bapak Ibu rahimakumullah, dan banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan kita bagaimana menomorsatukan Allah. Nah, apa fadilahnya menomorsatukan Allah ini? Dalam ayat tadi ada 3, Bapak Ibu. Fadilahnya orang yang menomorsatukan Allah. Apa yang pertama? Yakni diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Lihat ayatnya. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, petunjuk itu menjadikan kita lebih tenang dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena petunjuk itu, kalau saya gambarkan seperti lampu gini Pak, lampu. Jadi dengan bayangkan kondisi terang begini, pulpen jatuh kelihatan buatan Pak? Kelihatan nggih, pulpen jatuh kelihatan. Bahkan jarum jatuh bisa dicari, betul buatan? Kenapa? Karena terang, ada lampu. Tapi bayangkan kalau ini gelap Pak. Suasana gelap, gelap gulita. Jangankan urusan jarum Pak, pulpen atau bahkan sandal aja bisa keliru. Sandal bisa ketukar. Betul betul. Kenapa demikian? Karena gelap Pak. Hidup ini banyak pilihan-pilihan di antara kita dalam kehidupan ini. Kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala dan diberikan petunjuk Pak, itu bisa salah pilih. Milih sikap sabar atau tidak, milih sikap menghormati atau tidak, itu semua pilihan-pilihan hidup Pak. Kalau tidak berikan Allah hidayah, naudzubillah, misalkan suami bisa salah milih sikap Pak, bisa gampang dia mukul istrinya, bisa gampang dia mengucapkan kata-kata buruk pada mertuanya misalkan, naudzubillah, karena jauh dari hidayah. Anak bisa dia terlalu kurang ajar kepada orang tuanya, naudzubillah. Kenapa demikian? Karena jauh dari hidayah. Maka orang-orang yang menomorsatukan Allah Pak, dia dekat dengan hidayah. Maaf sekalian, apalagi zaman sekarang ini, anak-anak kita, remaja-remaja kita, kebanyakan, kalau menurut panjenengan ini anak-anak kita, andai kata dari 100 orang, itu kira-kira kalau dikatakan urusan sholat misalkan, itu kira-kira banyak yang sholat atau banyak yang nggak sholat Pak? Dalam? Ya Allah, banyak yang nggak sholat ya. Ya Allah, astagfirullah. Subuh aja misalkan ini. Saya tidak mengecilkan arti para pemuda. Tapi coba tengok aja sekarang Pak yang hadir di sini Pak. Kira-kira yang 40 ke atas sama 40 ke bawah kira-kira banyak mana ya Pak? Ya kan? Atau banyak yang nggak ngaku ya kan? Banyak yang nggak ngaku. Ya Allah. Belum lagi urusan akhlak. Belum lagi urusan akhlak Pak. Coba dibersani di dalam medsos, di media-media kita Pak. Pemuda yang kriminalitas yang entah bentuknya geng motor kah atau apalah. Ya Allah, ini merupakan keprihatinan kita bersama Pak. Di mana kita ini? Apa yang terjadi sebenarnya? Maka salah satu resep ini bisa kita pegang Pak. Apa itu? Menomorsatukan Allah. Bapak Ibu yang ingin rumah tangganya tenang, maka dekatkan dengan hidayah Pak, dekatkan dengan petunjuk. Bagaimana caranya? Nomor satukan Allah. Bapak yang kepingin ibunya senantiasa dalam tenang, keluarganya
ibunya senantiasa dalam kesabaran, dekatkan dengan hidayah Pak, maka bapaknya harus mulai dulu dengan menomorsatukan Allah. Kalau panjenengan menomorsatukan Allah, keluarga akan dekat dengan hidayah. Dekatkan anak-anak kita dengan hidayah. Bagaimana caranya? Ibunya, bapaknya menomorsatukan Allah. Nanti putra-putraan ini dekat dengan hidayah Pak, atas izin Allah. Hadirin makullah, maka pendek kata, kita butuh hidayah. Kita butuh petunjuk dalam kehidupan ini. Nggak salah pilih dalam bisnis, nggak salah pilih dalam ngomong, nggak salah pilih dalam bersikap. Semua adalah berbasis hidayah. Nah, orang yang menomorsatukan Allah dekat dengan itu Pak. Pertama, apa tadi? Mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Yang kedua, orang-orang yang menomorsatukan Allah diberikan diijabah doa-doanya oleh Allah Ta'ala. Lihat ayatnya tadi, ketika Nabi Ibrahim AS berdoa, Rabbi habli minas solihin, ketika beliau minta kepada Allah, fabasyarnahu, Allah mengembirakan dia. Dengan apa? Dengan diijabah doanya. Hadirin Bapak Ibu rahmatullah, orang yang menomorsatukan Allah itu dekat dengan ijabah doa Pak. Bapak Ibu selama ini kalau doa boleh tanya kira-kira banyak mana Pak kira-kira antara diijabah dan boten? Banyak mana Pak dibandingkan? Belum ya? Minta bisnis tambah lancar, kok tambah diusir dari kios kan? Apa yang terjadi sebenarnya? Coba cek, kalau doa-doa kita ternyata masih jauh dari ijabah doa, coba cek Pak, jangan-jangan kita belum menomorsatukan Allah. Kita masih kurang menomorsatukan Allah. Hayya 'alas shalah. Jawabnya apa? Jawabnya engko-engko ae gitu ya. Kalau model begitu, ya ijabah doa rasanya masih jauh. Maka tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, ayo nomorsatukan Allah. Kenapa? Disitulah titiknya Allah akan mengijabah doa-doa kita Pak. Maka cek saja sudah, kalau selama ini masih ada doa-doa kita yang kok nampak jauh gitu. Kenapa ya doakan anak kok kurang? Kan ada itu Pak, orang yang belajar apa? Belajar ruqyah Pak. Tanya doa-doanya. Apa nih doanya Ustadz? Cara anak saya sakit mata. Kemudian ajarkan doanya. Ya diajarkan sama ustadznya, diajarkan. Wong ustadznya baik kok, semua diajarkan, nggak apa-apa. Silakan dicoba. Ternyata apa? Setelah ditiupkan ke matanya, yang satu, yang awalnya yang merah satu, jadi dua-duanya malah merah. Ustadz ini salah doanya atau apa ini Ustadz? Kadang kita perlu merefleksi, bukan salah doanya. Yang mendoakan mungkin kurang di dalam apa? Berakhlak kepada Allah, kurang menomorsatukan Allah dalam kesempatan ini. Hadirin makullah, maka kita cek. Kalau doa-doa kita ternyata masih kurang, masih jauh, menampaknya masih sering tidak sesuai dengan harapan, coba cek. Mungkin kira kita kurang menomorsatukan Allah. Mungkin kita masih meremehkan riba misalkan. Kita masih banyak alasan untuk meninggalkan riba. Padahal riba sudah tidak sukai Allah. Sudah jelas orang yang riba itu berperang melawan Allah dan Rasulnya Pak. Di Al-Baqarah 279 itu. Sudah jelas. Tapi masih ada cari-cari alasan agar dibolehkan riba gitu kan. Kalau itu yang terjadi, itu bahasanya kalau bahasa saya itu kurang ngestok nih dawuh. Kurang ngestok nih dawuh. Sudah ikuti saja. Sami'na wa ata'na. Masih ingat yang kapan hari saya sampaikan apa itu? Husnudzon kepada Allah. Sudah. Sami'na wa ata'na. Enggak usah banyak alasan. Kalau Allah ngutus salat saja. Allah ngutus puasa saja sudah. Zakat saja. Allah ngutus adil saja sudah. Enggak usah pakai banyak alasan. Ibu-ibu diutus akan ibu-ibu harus hormat pada suaminya. Lihat, Nabi sampai dawuh, seandainya boleh seorang manusia sujud pada manusia yang lain, akan perintahkan para istri sujud pada suaminya. Kan begitu hadisnya. Sudah ikuti saja. Enggak usah banyak alasan ya, Bu. Ada aja sih yang alasan deh. Ustadz, itu kalau yang laki-laki baik, Ustadz. Kalau yang laki-laki model-model
Sudahlah Bu, selama tidak merintahkan kepada kemaksiatan, tidak merintah kepada kesyirikan, tidak merintah kepada keburukan, sudah sami'na wa ta'na. Hadirin Allah dapat 2. Apa tadi yang pertama Pak? Orang yang menomorsatukan Allah mendapat petunjuk. Yang kedua Pak? Diijabah doa-doanya. Nah, yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu sekalian, orang yang menomorsatukan Allah akan diberikan nikmat melebihi harapannya. Diberikan nikmat melebihi harapannya. Seneng nggak Pak kira-kira kalau dapat begitu? Yang diminta Mio, yang datang Brio, kata begitu karena anak. Bayangkan di mana dalilnya tadi Pak? Ayatnya tadi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa Rabbi habli minas solihin, beliau minta ya Allah berikan aku ada yang solih. Fabasyarnahu, kemudian Allah menggembirakan beliau bihulamin halim, dengan hulamun halim. Jangan Pak, yang diminta adalah anak yang soleh, yang dihadirkan Allah hulamun halim. Apa nih bedanya Pak? Dalam tafsirnya dijelaskan Pak. Ternyata kalau bahasa kami nih, bahasa kita nih, hulamun halim itu satu strip di atas soleh Pak. Itu kalau bahasa sederhananya begitulah sudah. Kalau nanti perlu ingin perso lebih dalam yang bisa baca tafsirnya. Satu strip di atasnya itu Pak. Kenapa itu? Ternyata hulamun halim itu lebih menonjol lagi. Lebih sabarnya, lebih penyantunnya, lebih sayangnya, lebih menonjol Pak. Saya kasih gambaran begini. Misalkan panjenengan punya putra. Semoga putra-putri kita soleh-solihah ya Pak. Bu, semoga putra-putrinya soleh-solihah semua ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Begini, misalkan diperintah, "Nduk, latari kotor nak, tolong sapa nono." Nggih Bu, ini anak solihah Pak. Diperintah berangkat. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, apa itu? Belum sampai diperintah sudah paham Pak. Kebayang badan Pak? Kebayang ya? Gulamun halim. Dia sangat penyantun, dia ndak abot, entengan dia Pak, ngerti dia. Melihat bapaknya misalkan kok sembojong di ruang tengah, anak yang gulamun halim langsung nanyakan, "Pak, bapak kesel tak kalau pijeti apa?" Oh. Suka Pak jenengan kalau gitu Pak. Seneng banget gitu. Lihat ibunya kok denger-denger gitu kan, ditanggleti. "Bu, jenengan ketua kok denger-denger sih Bu? Artoni pentelas ta Bu?" Gitu. Dan jawabannya gimana Bu? Iya. Anak gulamun halim, dia peduli. Bahkan sebelum diminta sekalipun Pak, luar biasa Pak. Bayangkan kalau kita sudah semakin tua Pak, pada saatnya nanti jenengan mendapatkan anak-anak yang gulamun halim, alangkah indahnya hidup ini Pak. Kadang orang tua kan tidak berani ngomong Pak, betul mboten nggih? Dengan anak, kok keliru bek menantune sing gak trimo gitu. Jadi ngomong, "Nduk, bapak le duwe kentek anak." Itu mau bilang itu kadang gak kuat tuh. Kuatir kok bekne terus ngomong sing lanang dadi nang perkara. Bapak bolak-balik duit aja. Padahal sekali itu aja. Ya kan? Sekali itu aja. Pas ketepaan dapat tagihan RT enggak ada duit. Astagfirullah. Sehingga kemudian orang tua milih diem Pak. Maka bayangkan kalau kemudian jenengan mendapatkan anak-anak keturunan yang gulamun halim, luar biasa. Ngerti dewe punan. Hadirin Allah. Dari mana kita mulainya ini? Ternyata dengan menomorsatukan Allah dapat nanti. Insya Allah. Maka ketika kita berdoa minta ya Allah Rabbi habli minas solihin, berikan kami anak-anak yang soleh, jawabannya Allah adalah diberikan gulamun halim, anak-anak yang sangat sabar, sangat penyantun, ngerti kalau bahasa kita. Hadirin Allah, dapat 3 tadi. Apa tadi pertama? Diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Diijabah doa-doanya. Yang ketiga, diberikan nikmat melebihi harapannya. Ayo, 3-tiganya ini bisa kita raih insya Allah. Dengan apa? Mari belajar apa? Menomorsatukan Allah. Ketika ada perintah Allah, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Panggilan sholat, jalankan. Suruh puasa, nggih. Suruh zakat, nggih. Sudah, tidak ada lagi kalimat penyela. Ingatkan kalimatnya, sami'na wa ata'na. Al-Qurannya begitu kan Pak?
Tidak ada kalimat penyela, tidak sami'na wa analisana wa ta'na, enggak ada Pak, enggak ada analisa. Pokoknya sami'na wa ta'na. Mari kita belajar untuk apa? Menomorsatukan Allah. Bepergian tengah jalan ada waktu sholat, minggir cari masjid. Ketika berbisnis ada tawaran adil dan nggak adil, jujur nggak jujur, pilih yang jujur, kan itu perintah Allah. Dan demikian seterusnya ketika rumah tangga dan seterusnya. Maka insya Allah jika itu kita lakukan, tiga-tiganya tadi insya Allah akan hadir dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam kehidupan kita. Diberikan petunjuk, diberikan dijabah doa-doa keinginan kita, dan diberikan nikmat melebihi harapan kita. Semoga Allah mudahkan kita semua menjadi hamba-hamba yang beruntung dunia dan akhirat. Aku qouli hadza fastaghfirullakum. Semoga bermanfaat kajian kita kali ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat menjadi hamba-hamba yang berjuang menomorsatukan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.